Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, kabar gembira dan angin segar ya kembali hadir buat Bapak Ibu keluarga penerima manfaat atau KPM, PKH maupun BPNT di akhir bulan Juli ini. Nah, berdasarkan pemantauan terbaru pada sistem aplikasi 6NG, ini terdapat pergerakan dan pembaruan status yang sangat signifikan ya. Dan di sini kita akan membahas tuntas mengenai perkembangan pencairan PKH dan BPNT tahap 3. Kemudian ada kabar pecah telur pencairan susulan BPNT Rp600.000 untuk pengguna KKS baru, yang mana program modal usaha atau PPSE sebesar Rp5 juta. Sampai penegasan aturan ketat dari Kemensos ya. Nanti pastikan Bapak Ibu nyimak video ini sampai selesai ya, agar tidak ketinggalan informasi penting yang akan kita sampaikan. Baik, kita mulai dari perkembangan utama yaitu pencairan PKH dan BPNT tahap 3 ya, untuk alokasi bulan Juli, Agustus dan September Bapak Ibu ya. Berdasarkan pengecekan di sistem 6NG hari ini, untuk proses verifikasi data ini telah menunjukkan hasil yang sangat positif banget ya. Jadi untuk bantuan BPNT maupun program sembako di 4 bank penyalur ya, yaitu ada Bank BRI, BNI dan Mandiri, dan juga Bank BSI, ini statusnya kini mayoritas sudah menunjukkan keterangan berhasil cek rekening Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya pencocokan data antara Kementerian Sosial dan pihak perbankan ini lancar. Jadi bagi Bapak Ibu yang statusnya sudah berhasil cek rekening, tahapan selanjutnya adalah menunggu penerbitan SPM ya, atau surat perintah membayar, sampai diterbitkan SI atau Standing Instruction. Nah, nanti begitu status berubah menjadi SI, maka saldo bantuan dipastikan akan langsung ditransfer ke kartu KKS Bapak Ibu masing-masing. Dan bagi KPM yang statusnya masih dalam tahap verifikasi rekening, itu tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya, karena proses pengolahan data ini dilakukan secara bertahap, gitu ya. Baik, kemudian terkait BPNT susulan 600.000 yang cair serentak di KKS BNI baru. Jadi selain persiapan tahap 3, itu ada kabar yang tak kalah membahagiakan bagi KPM peralihan ya, dari PT Pos ke kartu KKS. Jadi mulai kemarin itu dilaporkan banyak sekali KPM pemegang kartu KKS BNI. Tapi terbitannya baru, yang terbitan baru 2026. Itu menerima saldo bantuan sebesar Rp600.000. Jadi perlu kita garis bawahi, pencairan 600.000 ini bukan bantuan tahap ketiga, ya, melainkan BPNT tahap 2 susulan bagi KPM yang baru saja memegang kartu KKS hasil migrasi, gitu ya. Nah, untuk pencairan ini sudah terpantau merata di berbagai daerah Bapak Ibu. Ada di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, bahkan sampai ke Magelang, Klaten, Sragen, sampai dengan Solo Raya Bapak Ibu. Nah, untuk saldo yang dilaporkan masuk ini secara bertahap mulai pagi sampai dengan siang hari ya. Jadi bagi Bapak Ibu pemegang KKS baru terbitan Bank BNI, ini segera cek aja saldonya melalui mesin ATM. Bisa lewat agen bank, ataupun bisa yang simpel itu lewat mobile banking, itu bisa. Nah, kemudian ada satu hal penting yang perlu kita himbau ya, dan kita sampaikan ya untuk seluruh KPM di seluruh Indonesia. Saat ini sangat disarankan agar tidak maaf, agak batuk. Itu agar tidak melakukan pembaruan atau perubahan data kartu KK. Ya, jangan dulu. Karena misalkan seperti menambah anggota keluarga baru, itu jangan dulu ya. Kemudian perubahan data di tengah proses sinkronisasi ini bisa berpotensi menyebabkan status gagal cek rekening. Jadi akibatnya ketidaksesuaian antara data Dukcapil dan perbankan nanti bisa berpengaruh Bapak Ibu ya. Jadi ditunda dulu pembaruannya sampai dengan bantuan Bapak Ibu ini cair sepenuhnya, gitu ya. Kemudian
terkait PIP ya, atau program Indonesia Pintar, ini juga terus dicairkan di akhir bulan ini ya, yang mana manfaatnya itu bantuan pendidikan ini secara bijak ya, itu untuk membeli kebutuhan sekolah anak ya, di awal semester khususnya ya, seperti perlengkapan belajar, seragam, buku, intinya untuk keperluan belajar gitu ya. Kemudian informasi selanjutnya mengenai bantuan program pemberdayaan sosial atau PPSE. Jadi ini pemerintah juga menyiapkan bantuan bermodalan usaha sebesar 5 juta rupiah ya, bagi KPM yang telah melalui proses verifikasi dan asesmen oleh pendamping sosial. Jadi bantuan modal ini diharapkan dapat mengembangkan potensi usaha lokal ya, seperti warung kecil ya, atau peternakan ya, agar nanti KPM ini bisa mandiri secara ekonomi Bapak Ibu. Tapi pemerintah juga menegaskan ya, aturan ketat terkait pemanfaatan bansos dan data diri. Jadi kerjasama antara Kementerian Sosial dan Kominfo ini akan menindak tegas Bapak Ibu ya, bagi KPM yang NIK atau juga data pribadinya itu terdeteksi digunakan untuk pinjol, apalagi pinjol ilegal atau judol, itu nggak boleh. Jadi NIK dan KK yang terindikasi ini akan langsung dicoret atau di-exclude dari sistem penerima bansos secara permanen Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga, jadi intinya pergerakan bansos di akhir bulan Juli ini sangat positif sekali ya, bagi pemegang KKS BNI baru khususnya ya. Jadi silahkan cek saldo Bapak Ibu secara berkala. Dan bagi KPM PKH atau BPNT tahap ketiga yang umum ya, mari kita berdoa bersama-sama agar status SI ini segera terbit dalam waktu dekat Bapak Ibu. Gitu ya. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like ya, tinggalkan komentar Bapak Ibu semuanya dan daerah asal Bapak Ibu di mana, dan bagikan video ini agar bermanfaat bagi sesama. Ya, sampai jumpa di pembaruan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.